Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Rahmadiana, NIM 190702036. Di sini saya akan membahas tentang distribusi sampling. Dalam distribusi sampling terdapat populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang akan diteliti. Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Dan apa itu distribusi sampling? Distribusi sampling adalah distribusi teoritis atau distribusi kemungkinan dari semua hasil sampel yang mungkin dengan ukuran sampel yang tetap N pada statistik karakteristik sampel yang digeneralisasikan ke populasi. Kemudian distribusi sampling juga memungkinkan untuk memperkirakan probabilitas hasil sampel tertentu untuk statistik tersebut merupakan jembatan karena melalui distribusi sampling dapat diketahui karakteristik populasi. Jenis-jenis distribusi sampling. Yang pertama itu adalah distribusi sampling rata-rata dan pemilihan sampel dari populasi terbatas. Yang pertama, untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian atau N per N lebih besar 5%, dan ini adalah rumusnya. Yang kedua itu untuk pengambilan sampel dengan pengembalian atau N per N kurang lebih 5%, dan ini adalah rumusnya. Contoh soalnya, sebuah toko memiliki 5 karyawan A, B, C, D, E dengan upah per jam 2, 3, 3, 4, 5. Jika upah yang diperoleh dianggap sebagai populasi, tentukan dengan cara pengembalian. Pertama itu rata-rata sampel 2 unsur, rata-rata dari rata-rata sampel, dan simpangan baku dari rata sampel. Jawabannya, rata-rata sampel 2 unsur. Banyaknya sampel yang mungkin adalah dengan pakai rumus C 5 per 2, 5 dikurang 2, dan hasilnya adalah 10 buah. Kalau rata-rata yang B dari sampel, rumusnya adalah mu per ditambah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 per 5, dan hasilnya 3,4. Yang ketiga, simpangan baku. Ini adalah rumusnya dan hasilnya 0,62. Jenis distribusi sampling yang kedua adalah distribusi sampling proporsi. Apa itu distribusi sampling proporsi? Adalah distribusi proporsi dari seluruh sampel acak berukuran N yang mungkin yang dipilih dari sebuah populasi. Proporsi kesuksesan desa yang mendapat bantuan program. Perbedaan persepsi penduduk miskin dan kaya terhadap pembangunan mal dilihat dari proporsi kesetujuannya. Proporsi dari populasi dinyatakan P per X per N, dan proporsi dari sampel dinyatakan P sama dengan X per N. Bedanya adalah kalau yang di populasi N-nya itu N besar, kalau yang di sampel adalah N-nya kecil dan P-nya kecil. Untuk pengambilan sampel dengan pengembalian atau jika ukuran populasi besar dibandingkan dengan ukuran sampel Y N per N kurang lebih 5%. Ini adalah rumusnya. Dan yang kedua itu untuk pengambilan sampel tanpa pengembalian atau jika ukuran populasi kecil dibandingkan dengan ukuran sampel Y N per N lebih besar 5%. Dan ini adalah rumusnya. Yang ketiga, jenis distribusi samplingnya adalah distribusi sampling yang lain. Yang pertama adalah distribusi sampling beda dua rata-rata. Yang pertama rata-rata, ini adalah rumusnya. Yang kedua simpangan baku. Dan yang ketiga untuk N1 dan N2 dengan N1, N2 lebih besar dari 30.
Kemudian distribusi sampling beda 2 proporsi. Yang pertama itu rata-rata, kemudian sepangam baku, dan untuk N dan N dengan N1 kurang lebih 30. Selanjutnya, hubungan distribusi sampling dengan teknik lingkungan. Sampel adalah sumber informasi tentang lingkungan. Jika tidak dikumpulkan dengan benar dan tidak mewakili sistem yang dianalisis, maka semua pekerjaan laboratorium akan sia-sia, tidak ada gunanya. Kehati-hatian harus dilakukan untuk menghindari bias atau kesalahan. Pengambilan sampel dilakukan untuk tujuan pemantauan serta untuk penelitian. Data dapat dikumpulkan untuk memantau limbah udara dan air untuk mengarakterisasi tingkat polutan di media lingkungan, udara, air, tanah, dan biota. Jika domain lingkungan benar-benar homogen, satu sampel akan cukup mewakili. Namun lingkungan sangat heterogen, sehingga harus memiliki lebih dari satu sampel. Sistem statis dan dinamis juga mempengaruhi teknik sampling. Ketika ingin mengambil sampel, pertanyaan pentingnya adalah di mana mengumpulkan sampel, kapan harus mengumpulkannya, dan berapa banyak sampel yang harus dikumpulkan. Contoh pada teknik lingkungan adalah untuk studi polusi udara. Sampel udara dapat diambil pada interval waktu yang tetap, katakan setiap 3 jam. Pendekatan ini tidak memerlukan pengetahuan sebelumnya tentang distribusi polutan, mudah diimplementasikan, dan harus menghasilkan sampel yang tidak bias. Namun, pengambilan sampel sistem mungkin memerlukan lebih banyak sampel untuk diambil daripada beberapa metode lainnya. Baiklah, hanya ini yang dapat saya bahas. Apabila ada yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.